Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast WTFD MAF ITK. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu bunyikan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan informasi dari kami. Bersama saya Anggisya Putri yang akan menemani teman-teman sekalian dalam acara podcast kali ini. Dunia pendidikan kita tahun ini sedang diuji oleh gelombang pandemik. Sebuah kondisi yang sebelumnya tidak pernah terprediksi, di mana lembaga pendidikan kita menghadapi banyak sekali tantangan dan hambatan. Melihat gambaran dan situasi pada saat ini, sudah selayaknya kita harus bersyukur terhadap apapun yang terjadi, karena perkembangan teknologi komunikasi yang telah membantu kita melanjutkan proses pembelajaran yang terancam berhenti. Setelah seluruh aspek-aspek kehidupan kita dipukul mundur oleh pandemi corona, lembaga pendidikan kita secara total mengubah pola-pola lamanya. Pemerintah telah mengambil langkah lebih besar dengan mengubah model pembelajaran pertemuan muka selama ini. Menggeser suasana belajar dari yang awalnya ruang-ruang kelas menuju ke ruang-ruang maya. Namun, apakah kita mengetahui di sebagian tempat nyatanya lembaga-lembaga pendidikan kewalahan bahkan tidak bisa beradaptasi di situasi pandemi seperti saat ini. Meski telah ditopang dengan kehadiran alternatif model belajar yang lainnya, namun di kondisi lapangan nyatanya masih terdapat banyak sekali masalah atau problematika yang ada. Teman-teman, belajar dengan suguhan wahana ruang maya ternyata tidak selamanya bisa menjadi alternatif saat ini. Nah, teman-teman penasaran nggak sih dengan apa sih itu tagline matinya sekolah? Yuk mari kita bahas bersama-sama di podcast kali ini, tentunya dengan kawan-kawan yang sangat luar biasa, hebat-hebat tentunya, yaitu dari staf Departemen Kajian Aksi dan Pendidikan Masyarakat. Yuk bisa kita simak bersama. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Dewi Anjani dari Prodi Pendidikan Biologi, staf Departemen Kajian Aksi Strategis dan Pengabdian Masyarakat, DEMA FITK 2020. Salam mahasiswa. Perkenalkan, saya Abdul Afur Godri Praitno dari Pendidikan Agama Islam Angkatan 19 sebagai Kepala Departemen Kajian Aksi Strategis dan Pengabdian Masyarakat. Jadi, alasan DEMA FITK mengambil tagline tentang matinya sekolah dikarenakan keprihatinan kita kepada dunia pendidikan pada era pandemi saat ini. Dunia pendidikan sebelum pandemi COVID-19 melanda sudah memiliki beberapa masalah yang masih harus diselesaikan, seperti ketidakmerataan pendidikan, kemudian kurikulum yang masih harus berkembang, dan peningkatan kualitas sumber daya guru. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka beban pendidikan menjadi bertambah, dikarenakan pandemi COVID-19 menuntut kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, dari permasalahan tersebut, maka staf DEMA FITK berinisiatif untuk melakukan pengabdian ke sebuah sekolah dengan tujuan agar siswa sekolah maupun pihak-pihak yang terkait dengan sekolah tersebut bisa memiliki pengetahuan, wawasan, ataupun pengembangan yang sama seperti siswa yang melakukan sekolah secara offline. Melihat mirisnya pendidikan saat ini membuat keresahan kita bersama. Akankah lost generation yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, akan benar-benar terjadi? Kini ruang-ruang fasilitas fisik tidak dapat lagi ditempati. Semuanya dipindahkan menuju ruang-ruang fasilitas digital. Baik itu dari pembelajaran, fasilitas untuk guru, murid, ataupun yang terkait. Hal ini menyadarkan kita bersama bahwa bangunan fisik sekolah kini tidak lagi menempati posisi krusial sebagai fasilitas peserta didik. Pada akhirnya, kita segenap pengurus DEMA FITK ingin menyadarkan seluruh elemen terkait, baik dari mahasiswa, masyarakat, guru, bahkan wali murid, untuk terus mengawal pendidikan menuju lebih baik lagi. Namun, kabar baiknya, sekolah sudah akan menghadapi tatap muka. Tapi perhatian kita tidak hanya kepada perpindahan pembelajaran. Alangkah lebih baiknya kualitas pendidikan juga menjadi fokus kita bersama untuk generasi bangsa di kemudian hari.
Nah, dari berbagai argumen yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam kurun waktu dekat ini, Dema akan merealisasikan sebuah program yang kita beri nama Dema Mengabdi. Dema Mengabdi ini berfokus kepada sebuah sekolah non-formal yang masih kurang dalam pelaksanaan pembelajarannya. Program ini juga sebagai bukti konkret Dema dalam pengabdian masyarakat di bidang pendidikan. Maka dari itu, kami mengajak teman-teman semua untuk tetap ikut berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan yang berada di lingkungan sekitar kita. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, problem-problem pendidikan yang kita hadapi, Dema Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan mengadakan rangkaian kegiatan yang bertajuk Dema Mengabdi. Di dalamnya kita akan memberikan semacam peningkatan literasi pada sekolah-sekolah non-formal. Selain itu, kita juga akan memberikan edukasi terhadap lingkungan di dalamnya, sehingga peserta didik dapat memahami lingkungan sekitar. Juga terhadap kelas-kelas kebangsaan, kita akan mengadakan program-program yang meningkatkan jiwa nasionalis dan patriotis. Sehingga nantinya ke depannya kita mendapatkan generasi bangsa yang semakin bagus lagi. Terakhir akan ada program juga kepada wali murid, yakni khususnya ibu dari peserta didik, agar para wali murid mengetahui pendidikan digital itu seperti apa dan bagaimana. Sehingga ke depannya sinkron atas wali murid dan juga para peserta didik. Begitulah yang akan kita adakan dalam acara kegiatan Dema Mengabdi. Mari kawan-kawan bersama kita mengabdi dan melakukan pengabdian pendidikan pada masyarakat dan lingkungan-lingkungan sekitar. Sehingga kita tidak hanya duduk di dalam kelas, tapi juga terjun dan beraksi di dalam masyarakat. Karena hakikatnya mahasiswa harus kembali kepada masyarakat. Salam mahasiswa. Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang kece-kece, menarik, dan luar biasa tentunya. Semoga dapat memahamkan kita bahwasannya pendidikan di era pandemi ini sangat penting sekali. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah siap untuk berkontribusi dalam proses pendidikan di era pandemi saat ini? Baik teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.